Aku mau Papa jangan ubah wasiat Papa. Rafki tidak boleh dapat sepeser pun warisan dari Papa. Itu syarat aku yang terakhir. Itu gak adil. Papa dulu menjanjikan semuanya untuk kamu. Karena informasi yang Papa terima adalah bahwa Rafki itu sudah meninggal saat dia kecelakaan. Tapi ternyata Rafki masih hidup. Kalian dua-duanya anak Papa. Papa harus bersikap adil sama kalian. Dengerin dulu. Dan bukan cuma kamu dan Rafki doang. Tapi selama Mama Nila masih ada, dia pun harus mendapatkan bagiannya. Jadi Papa bilang adil. Ya, Papa masih berani ngomongin adil. Setelah apa yang Rafki sudah lakukan ke aku, itu yang Papa bilang adil. Rafki sudah mengambil posisi aku, berpura-pura menjadi aku. Rafki nggak boleh dapat sepeser pun. Ya, anggap aja lah ini sebagai kompensasi apa yang sudah dia lakukan ke aku, Pak. Kejahatan apa yang sudah dia lakukan ke aku. Papa bisa terima atau tidak? Papa bisa terima. Kamu tahu kenapa? Karena Rafki sama sekali nggak mengejar harta Papa. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Saya ingin membantu memuluskan rencana kalian. Maksudnya, Bu, saya tahu kalau Ayuna sama Rafki itu mereka akan bulan madu ke Bandung. Dan saya juga tahu alamatnya. Ya, siapa tahu aja alamat itu bisa membantu kalian. Kamu nggak bercanda kan? Enggak, ini namanya nggak bisa, Ayuna. Rafka, kamu tahu nggak sih? Ayuna sama Rafki mau bulan madu ke Bandung. Kamu terima kamu diginiin. Kamu mau biarin mereka asik-asikan bulan madu, iya? Siapa? Sheila. Stop mendikte saya. Jadi benar, Pak Rafka tinggal di rumah Pak Tristan. Papa mau aku kembali ke rumah Papa. Iya, Rafka. Kamu sekarang dan selamanya itu anak Papa. Mau kan kamu kembali ke rumah? Oke. Aku akan kembali ke rumah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ayuna dan Rafki harus ada di rumah. Harus tinggal bersama aku, bersama Papa, di rumah Papa. Ayuna kan istri aku, Pak. Oke. Papa setuju. Papa akan ikutin kemauan kamu. Dan kita semua akan tinggal serumah. Tapi Papa juga punya satu syarat. Ya. Kalau kamu kembali ke rumah,
kalau kita mau bersatu lagi, bukan untuk saling membenci. Papa minta kamu bicara sama Rafki dengan kepala dingin. Kalian selesaikan masalah kalian dan kalian berdamai. Dan ada satu hal lagi. Papa nggak mau kamu menyentuh Ayuna. Rafkat, dengerin. Ayuna adalah istrinya Rafki. Jangan ganggu mereka. Kita sepakat? Yang penting aku bisa berada dulu di lingkaran Ayuna dan Rafki. Baru setelah itu aku jalankan rencana balas dendam aku. Oke, Pak. Aku akan lakukan semua yang Papa minta barusan. Aku akan terima semuanya. Terima kasih. Tapi ada satu syarat lagi. Aku mau Papa jangan ubah wasiat Papa. Rafki tidak boleh dapat sepeser pun warisan dari Papa. Itu syarat aku yang terakhir. Itu nggak adil. Papa dulu menjanjikan semuanya untuk kamu. Karena informasi yang Papa terima adalah bahwa Rafki itu sudah meninggal saat dia kecelakaan. Tapi ternyata Rafki masih hidup. Kalian dua-duanya anak Papa. Papa harus bersikap adil sama kalian. Dengerin dulu. Dan bukan cuma kamu dan Rafki doang. Tapi selama Mama Nila masih ada, dia pun harus mendapatkan bagiannya. Jadi Papa bilang adil. Ya, Papa masih berani ngomongin adil? Setelah apa yang Rafki sudah lakukan ke aku? Itu yang Papa bilang adil. Rafki sudah mengambil posisi aku, berpura-pura menjadi aku. Rafki nggak boleh dapat sepeser pun. Ya, anggap aja lah ini sebagai kompensasi apa yang sudah dia lakukan ke aku, Pak. Kejahatan apa yang sudah dia lakukan ke aku. Papa bisa terima atau tidak? Papa bisa terima. Kamu tahu kenapa? Karena Rafki sama sekali nggak mengejar harta Papa. Rafki nggak gila harta. Jadi, Papa terima. Itu yang aku mau. Itu yang aku mau. Ya sudah. Kalau begitu, sekarang kita pulang ya. Supaya kamu bisa melanjutkan pengobatan kamu di rumah. Aku akan pulang besok. Kenapa nggak malam ini aja? Aku sudah memutuskan besok aku baru pulang. Papa mau aku berubah pikiran lagi dan tidak jadi pulang? Enggak. Hah? Kita ikutin kemauan kamu. Besok aku akan pulang. Rafka sudah berubah drastis. Dulu dia anak penurut, sekarang malah jadi pembangkang. Hati-hati pulangnya padahal. Maaf, sikap saya defensif tadi. Terima kasih. Tristan, saya mau tanya sama kamu. Bagaimana caranya Rafka bisa sampai ada di rumah kamu? Dan kenapa selama ini kamu nggak pernah bilang apa-apa? Sebenarnya saya nggak bermaksud apa-apa, Pak.
Tapi memang permintaannya Rafka untuk merahasiakan semua ini termasuk ke keluarganya. Jadi saya hanya menuruti permintaan dia. Kenapa? Pak Dharma ragu dengan jawaban saya? Enggak. Saya percaya. Komisi. Apa rencana Rafka sampai dia mutusin buat pulang? Kamu jangan diem aja, Mi Amor, bilang sama aku. Dan jangan coba-coba bohong ya, aku paling gak suka dibohongin. Ya selama ini temen yang aku jenguk itu Rafka. Rafka? Terus kenapa kamu gak bilang sama aku, kenapa kamu tutup itu dari aku? Kamu ada maksud apa sih? Atau jangan-jangan kamu itu punya niat mau mencelakai Ayuna lagi? Bukan gitu, Mas. Justru aku nggak ngomong karena aku takutnya semuanya tuh belum pasti gitu loh. Aku harus pastiin dulu kondisinya Rafka, mental state-nya Rafka, baru aku kasih tahu ke keluarganya Pak Dharma, Ayuna sama Rafki. Supaya pas mereka tahu semuanya tuh aman gitu loh. Aku nggak ada maksud apa-apa, beneran. Terus waktu itu kan Rafka dalam kondisi koma yang cukup lama. Jadi aku kasihin aja sama Rafka. Dia butuh waktu kan. Ya udahlah Memor. Gak usah dipikirin yang aneh-aneh. Mendingan sekarang kita fokus ngurusin pernikahan kita. Pokoknya pernikahan kita itu gak perlu yang megah-megah, gak perlu yang mewah-mewah. Yang penting resmi. Ya nggak bisa dong. Ini kan pernikahan pertama kami, kita bikin rame lah. Kalau perlu kita bikin pesta rakyat. Gak usah, gak apa-apa. Yang penting resmi aja. Dan cepat, ya. Nikah sama Mas Hendra gak terlalu buruk. Karena gue bisa tetap berada di lingkarannya Ayuna. Kesempatan gue untuk hancurin Ayuna akan selalu ada. Mau apa lagi kamu? Hah? Apapun yang mau lo lakuin, apapun rencana lo, jangan sakitin Ayuna. Dan soal bom yang lo kirim ke pernikahan Ayuna dan Rafki, itu nggak lucu. Untung nggak ada yang terluka loh. Untung nggak ada korban. Kamu nggak pernah tahu rasanya jadi saya itu seperti apa. Jadi stop mendikte apa yang saya tidak boleh atau apa yang saya boleh lakukan. Sampai Ayuna kenapa-napa, gue gak akan tinggal diam. Kamu pikir kamu bisa menghentikan saya? Enggak, Tristan. Tidak ada orang yang bisa menghentikan saya. Saya akan berhenti ketika Rafki sudah meninggal. Tadi Papa datang bukan untuk kabarkan kematian Rafki dan juga Ayuna. Yang aku pikir remnya karena sudah belum, harusnya mereka mati. Berarti misiku gagal. Papa udah berhasil membujuk Rafka katanya. Rafka mau pulang. Tapi nggak hari ini sih.